Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa pula diberikan kesehatan yang bisa kita pergunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi bab 1, kewajiban menuntut ilmu. Kata konsep dari menuntut ilmu yang pertama adalah bersumber dari Al-Quran atau menggunakan dalil dari Al-Quran, dan yang kedua menggunakan dalil dari hadis. Dalil dari Al-Quran diambil dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan yang kedua Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Dari dalil yang diambil dari hadis, Al-Hadis, yaitu tentang hukum menuntut ilmu, niat menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu, dan balasan menuntut ilmu, yang nantinya peta konsep ini akan mengerucut kepada pemahaman siswa tentang kandungan Al-Quran dan Al-Hadis ini, serta menjadikan perilaku dalam kehidupan siswa atau murid-murid. Selanjutnya masuk kepada Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Masuk kepada dalil yang kedua, yaitu Quran surat Ar-Rahman ayat 33 yang artinya, hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menebus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Sedangkan hadis tentang menuntut ilmu di sini diriwayatkan atau diturunkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua ada hadis keutamaan menuntut ilmu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa pergi untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pulang. Hadis riwayat Tirmizi. Sedangkan balasan bagi orang yang berilmu dalam sebuah hadis yang artinya, Kasir bin Kuwais berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan dari jalan-jalan surga. Tentang materi kewajiban menuntut ilmu, yang pertama tadi
Dalil dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Dalam Surat Al-Mujadalah ayat 11, kandungan yang pertama yaitu Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu. Yang kedua, Allah berjanji akan mengangkat derajat manusia dengan 3 syarat, yaitu yang pertama adalah dengan keimanan, kedua dengan ilmu, dan yang ketiga adalah amal soleh. Sedangkan kandungan surat Ar-Rahman ayat 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keleluasaan kepada golongan jin dan manusia agar mereka mau dan mampu bergerak maju dan berkarya. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan syarat bagi terwujudnya kemudahan hidup di dunia. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan akal kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain, sehingga umat manusia mampu berpikir kritis dan logis. Selanjutnya masuk kepada kandungan hadis tentang menuntut ilmu. Yang pertama yaitu umat Islam sangat diwajibkan untuk menuntut ilmu. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu dinilai sebagai perjuangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu harus mempunyai niat yang tulus dan ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kandungan yang keempat yaitu Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang mencari ilmu untuk memasuki surganya nanti. Memiliki perilaku yang mencerminkan isi kandungan dari surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, dan juga hadis tentang menuntut ilmu, yaitu rajin membaca pada waktu luang, membaca buku, membaca Al-Quran, ataupun membaca ilmu, membaca alam semesta. Itu semua bisa menambahkan ilmu pada diri kita. Yang kedua, bertanya kepada orang yang lebih tahu apabila kalian mengalami kesulitan. Yang ketiga, rajin berlatih mengasah jiwa supaya mempunyai kemampuan yang lebih. Yang keempat, berani berpikir kreatif. Yang kelima, salah satu kunci menguasai ilmu pengetahuan adalah dicatat atau ditulis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.